Salah satu perdebatan terkait dengan kasus diplomat muda Arya Daru Pangayunan adalah yang terjadi semalam ya, aku lihat itu di Metro TV ya. Banyak teman-teman yang bilang aja, coba lihat dong, ini keterangan antara sejumlah ahli dan juga anggota dari Kompolnas itu banyak hal yang saling bertolak belakang dan sepertinya mengarah kepada keyakinan adalah unsur pidana, terutama data otopsi yang nggak bisa dipungkiri. Memang data otopsi yang sudah kita dengarkan dalam rilis kemarin, sudah kita bahas juga di video sebelumnya, itu indikasinya bahwa ya memang kan kalau otopsi itu nggak bisa mengatakan ada pidana atau enggak, ya, cuma memaparkan apa aja temuan-temuannya. Dan Nikolai Apriliando, praktisi hukum dan HAM ini begitu berani banget yang mengatakan dengan temuan-temuannya dari tim-timnya yang mengatakan dengan tegas bahwa mendiang itu memang sudah dibuntuti sama orang gitu. Makanya dia di lantai 12 itu ngelihat ke atas cuma bentar itu karena mau ngelihat udah selesai nggak dibuntutinya. Apakah ini berhubungan juga dengan HP-nya yang tidak ditemukan, yang katanya nonaktif itu adalah di Grand Indonesia? Mungkin dia sudah tahu, makanya dinonaktifkan, dia sudah ditrace, sudah disadap mungkin, adalah mengarah ke sana. Tapi yang data terbantahkan adalah data otopsi yang disampaikan. Di sini Nikolai Apriliando mengatakan bahwa ada beberapa luka-luka yang di data otopsi itu mengindikasikan jelas ini ada unsur pidananya. Cuma yang paling aku concern itu adalah ada beberapa titik luka, teman-teman. Kalau yang lain-lain disampaikan tuh memang ada bagian dari proses meninggalnya mendiang ya. Tapi memang ada beberapa poin yang aku setuju yang ini bisa menjadi petunjuk nyata bahwa ada unsur pidananya. Sebenarnya sih menurut aku gini ya, kalau ngikutin hukum ya, dalam dunia hukum kan untuk menentukan satu hal fakta atau seseorang sebagai tersangka, itu harus ada dua alat bukti kan ya. Alat bukti ada 5, ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Sebenarnya dari plastik yang ada di kepalanya mendiang, plus juga dengan lakban kuning, kalau aku pribadi, perspektifku itu sudah dua alat bukti yang kuat untuk menentukan kasus ini adalah ada pidananya. Karena apa? Ini jatuhnya adalah keterangannya nanti keterangan ahli dan juga surat ya. Karena apa? Karena coba deh dibuat dalam waktu yang katanya 4 menit sampai 5 menit, manusia itu tidak bisa bernafas maksimalnya. Bisa nggak dalam kondisi gelap melakban yang relatif cukup rapi? Itu yang pertama. Yang kedua adalah misalnya dengan tidak adanya sidik jari sama sekali ditemukan di sana. Bukankah waktu kita lihat ada video dari salah satu rekannya penjaga kos yang dugaannya adalah salah satu orang yang kos di situ ngerekam, mendiang juga sempat ngebuka bagian pertama mungkin tuh selimutnya dan melihat secara langsung ngomong dilakban pak, katanya nggak ditemukan ada DNA atau sidik jari dari orang-orang selain hanya mendiang. Lantas Siswantonya nggak ditemukan juga sidik jarinya, misalnya di kasurnya atau di mana, nggak ada juga. Kan aneh gitu, padahal itu adalah hal yang wajar karena dia sempat megang, ngebuka untuk membuka dan membangunkan dari mendiang. Oke, kita bahas dulu, kita dengarkan yang disampaikan dari Nikolai Apriliando, praktisi hukum dan HAM, terkait dengan data otopsi. Beliau memverbatim, dan tujuannya untuk meyakinkan lawan bicaranya bahwa ini jelas ada unsur pidananya. Dengan ahli forensik dari RSCM bertentangan. Di mana bertentangannya? Ahli RSCM mengatakan bahwa kematian korban diakibatkan adanya pertama luka lebam. Luka lebam, ada kata-kata itu? Ada. Dan itu nyata pada saat konferensi pers. Oke, kalau untuk lebam tersebut kan saat aku dengarkan keterangan dari dokter otopsi bilang itu adalah proses yang wajar pada saat seseorang sudah nggak lagi bernafas. Oke lah, menurut aku ini masih oke-oke aja, tapi di bagian berikutnya. Kompolnas tadi jawab ini. Ya, betul. Luka lebam, satu. Luka lebam. Kemudian ada hasil otopsi luka terbuka dangkal dengan tepi tidak rata pada bibir bawah dalam. Oke, bagian ini juga kemungkinan besar juga adalah karena proses orang yang tidak mendapatkan oksigen cukup lama, salah satu reaksinya ke arah situ, itu masih mungkin. Ini masih oke lah. Bagian berikutnya teman-teman, kita harus fair ya, mana yang mendukung, mana yang tidak mendukung. Luka
luka terbuka dangkal dengan tepi tidak rata pada bibir bawah dalam. Ya, bibir bawah dalam. Oke. Kemudian luka lecet pada pipi kanan. Oke. Nah, bagian ini aku sudah catatkan poin-poinnya apa aja yang menurut aku tuh mencurigakan. Kalau yang lainnya kalian sudah bisa lihat di video sebelum ini, aku sudah buat secara utuhnya tentang hasil otopsi. Nah, yang aku curiga adalah luka lecet di pipi kanan, lecet juga di leher, memar di kelopak mata sebelah kiri, memar lengan atas dan juga bawah. Ya, alasannya sih kalau aku tangkap dari penyidik secara tersirat dan juga mereka menggunakan dugaan sih ya. Memang kan tidak bisa memastikan gitu. Cuman dikatakan bahwa ini adalah akibat dari aksinya mendiang pada saat berada di lantai 12 di rooftop tempatnya bekerja di kantor Kemlu. Pada saat itu mendiang itu naik ke tembok katanya. Oke, tapi aneh gitu. Dan di CCTV yang beredar pun kita lihat ya, ada Pak Abimanyu pun juga ahli digital forensik bilang, oh enggak, saya lihat di situ di CCTV yang beredar itu mendiang tuh cuma naiknya bentar kok gitu. Dan menurut Pak Nikolai, iya dia naik bentar tuh karena ngecek orang yang mengikuti dia itu sudah pergi atau belum gitu. Kan aneh gitu, kan ya kalau dari penyidik kan bilang kemarin memang yang memar di lengan atas itu adalah karena kegesek sama tembok gitu. Tapi kan kita lihat juga ada CCTV terakhir mendiang itu. Setelah dari kantor Kemlu, dia terlihat mendiang Daru itu adalah di CCTV pada saat buang sampah. Bahkan bagian terakhirnya pun dia buka baju kan ya, kancingnya kebuka. Tidak ada tuh indikasi kelihatan dia menahan sakit atau ada luka-luka merah dan sebagainya. Memang nggak bisa kelihatan ya, kalau luka-luka yang seperti itu kan termasuk yang kecil. Cuma kan kalau orang habis luka lecet, biasanya reaksinya gini, kalau misalnya ada di lengan gitu ya, mungkin dia sambil gini-gini ngeliatin kayak karena ada luka baru gitu kan ya. Tapi kan tidak ada gerakan tersebut dan kesannya biasa-biasa aja. Dan apakah ini bisa menjadi peluang sebenarnya untuk menjadi kategori petunjuk di alat bukti bahwa ini adalah unsur pidananya begitu. Oke, terus ada respon dari Arief Wicaksono, Ketua Harian Kompolnas, pada saat diberikan pertanyaan oleh Nikolai Apriliando dalam tayangannya Hot Room Metro TV. Di sini Pak Arief sebenarnya beliau tuh serba salah juga ya, karena bagaimanapun juga beliau bukan penyidik, tapi hanya mendapatkan data-data laporan dari penyidik. Ini yang disampaikan dan kelihatan ya seperti inilah. Kan kita lihat di CCTV, tinggi daripada beton pembatas itu 30 cm. Tingginya 150, lebarnya 30 cm. Kita lihat, dia begini Bang. Apakah itu? Kalau tingginya 30 cm, lebar 30 cm, 30 cm itu kayak penggaris yang kecil loh. Mohon maaf nih, apakah Pak Arief salah ngomong 30 meter atau 30 cm? Kalau memang betulan nggak salah ngomong nih ya, dengan segala hormat, 30 cm itu cuma sepenggaris loh, 30 cm itu kan ya, penggaris yang anak SD gitu kan ya. Ya cuma segini, gini kok bisa luka gitu. Oke, terus gimana lagi nih? Tanya itu dengan luka-luka di tubuh. Dia kan tidak dianiaya di situ, di atas gedung. Tolong Bapak dulu fokus ke arah hasil Kasihan sebenarnya, karena kan ini kami fokus Bang. bukan penyidiknya. Fokus, ya, karena dengan dia menekan beton pembatas itu cukup lama. Dan Masa gara-gara gini bisa Oke. Tadi Pak Abimanyu juga bilang, enggak, saya lihat itu nggak lama, cuma megang doang gini. Terus ditimpali, iya dia sedang mengawasi orang yang mengikutinya. Oke, jadi memang mohon maaf sekali ya dengan segala hormat, ya memang nggak make sense gitu loh kalau cuma 30 cm. Kenapa nggak dibuat rekonstruksi gitu loh? Karena aku belajar dari kasusnya Teng Monida, artis di Thailand ya, yang mengalami naas jatuh di Sungai Chao Phraya. Masyarakat yakin bahwa itu ada unsur kesengajaan, sudah direncanakan, tapi pada akhirnya jatuhnya adalah kelalaian doang gitu. Media-media di Thailand itu ngebuat rekonstruksi, teman-teman. Bagaimana kalau seandainya Teng Mo itu jatuh dengan gaya begini, kecepatan begini, dikasih juga macam-macam lah A, B, C, dan D. Dan ini pun juga sama penyidik, kenapa tidak membuat simulasi gitu untuk meyakinkan masyarakat kalau luka-lukanya seperti itu, seperti apa. Bahkan juga, kenapa sih tipikal lukanya nggak ditunjukkan fotonya begitu? Karena kayak di Thailand tuh Teng Mo yang luka yang katanya kena baling-baling itu ditunjukkan juga ke media, tidak usah secara utuh.
ya mungkin akan bilang itu nggak etis Anjas. Ya elah, masa nggak etis sih? Menurut aku kalau kontennya, konteksnya adalah untuk pendidikan, ya nggak masalah. Orang kondom, terus juga lah jadi tunjukkan, walaupun relevansinya nggak tahu juga oke-oke aja kan. Kan tujuannya untuk pendidikan, bukan untuk yang hal-hal nggak benar begitu. Oke. Statement dari Nikolai Apriliando yang bilang bahwa dia naik ke atas karena dibuntuti. Ini adalah cuplikannya. Aku nggak ngerti maksudnya seperti apa di sini, Pak. Hasil penglihatan saya dan tim kami menganalisa, ya, bahwa dia naik ke atas untuk melihat masih ada nggak orang yang membuntuti dia. Karena dia sudah dapat informasi sebelumnya. Ya. Ada membuntuti dia. Ya kan? Ada yang membuntuti dia. Artinya dari mana dong? Ya dari Grand Indonesia kan. Terakhir kan posisinya di Grand Indonesia. Bersama dengan sosok perempuan tersebut dan juga yang inisial V dan juga pria D gitu. Apakah ini berhubungan? HP-nya dinonaktifkan dan tiba-tiba menghilang, sekarang nggak tahu di mana keberadaannya. Ada beberapa kolega aku yang aku tanya sebenarnya. Kan kalau kata penyidik, kalau HP udah nggak diaktifkan itu sulit buat dilacak. Aku bilang begitu juga ke beberapa kolega aku. Mereka bilang bahwa enggak kok Anjas, selama punya nomor emailnya, itu bisa-bisa ngecek loh. Nah, nomor emailnya gitu kan ya. Apalagi sekarang di era sekarang kan kalau kalian ya yang tinggal di luar negeri, pada saat kita pulang nih ke Indonesia, kalau kita beli HP di luar negeri, kita harus ngedaftarin loh emailnya. Kalau kita mau tinggal itu mungkin lebih dari sebulan ya, itu kita harus pakai email. Kalau enggak, nomor kita nggak bisa pakai, HP kita nggak bisa pakai nomor Indonesia, kita harus bayar pajak dan sebagainya. Apalagi mendiang yang sudah sering pergi ke luar negeri, punya HP sendiri, masa nomor emailnya nggak terdeteksi, keluarganya juga. Ini HP yang dipunya itu adalah HP Samsung, yang aku cek harganya cukup mahal ya. Samsung yang bisa nulis pakai pena itu harga sekitar ya 9 juta atau bahkan belasan juta. Jadi bukan HP yang murah-murah juga. Masa untuk ngecek emailnya ada nomornya bisa dicek kan dari tempat pembungkus belinya, itu bukan hal yang sulit ya. Kan dia juga butuh nanti pada saat pulang atau bertugas ke luar negeri, adalah salah satu hal yang jangan sampai hilang begitu. Oke, teka-tekinya ini semakin menarik teman-teman. Kita coba kawal terus apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.